Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Erlina, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Saya merupakan guru sejarah di SMA Negeri 4 Bandung, di mana dalam video pembelajaran ini saya menggunakan kelas 11 IPS 4, mata pelajaran sejarah peminatan dengan materi Perang Dunia II. Dalam pembelajaran saya menggunakan model problem based learning dengan metode word game. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan merusak. Gimana kabarnya? Oke, kita cek ya. Ini kan siang ya. Kita cek walaupun udah siang, Ibu yakin kalian itu lapar, pengen pulang kan? Betul. Oke, Ibu akan cek semangat ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi semangat. Paham ya? Walaupun udah siang, tetap semangatnya harus semangat pagi. Oke, kita cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Semangat. Oke, jadi tetap ya harus semangat. Jadi walaupun siang, walaupun kondisinya tubuh kalian udah nggak kondusif untuk menerima materi dari Ibu, tetap harus semangat. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Gak tahu, Gira. Amanda. Jadi yang nggak masuk berapa orang? 2 orang. Kalau Dira kenapa? Dira kenapa? Dira izin. Kalau Amanda juga izin ya? Soalnya Amanda tadi udah izin ke Ibu pulang duluan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Radit pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Kita akan membahas materi yang sekarang berkaitan dengan sejarah, tapi baru peristiwa yang terjadi sekarang ini. Ada perang yang paling lama yang masih berlangsung waktu mereka sedang gencatan senjata. Ada perang antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Ya. Ada yang paling terbaru itu adalah perang Ukraina dengan Rusia. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Biar masalahnya apa menurut Alvin? Ada percepatan dua negara sih, Bu. Percakapan antara dua negara awalnya? Pak Domong. Ya, ngomong lah. Oke, terus? Ini memperebutkan daerah. Memperebutkan daerah mana dia? Daerah Ukraina. Ukraina ya, kita lagi membahas Ukraina, bukan wilayah lingkungan SMA. Oke. Nah, jadi benar ya, ini awalnya dari perdebatan pembicaraan. Yang kedua itu berkaitan dengan perebutan wilayah. Apa yang ditakuti oleh Rusia itu adalah Ukraina menjadi bentuk negara liberal. Karena kita akan berkaitan dengan Perang Dunia II yang akan kita bahas. Perang Dunia II itu adalah perang di mana awal mulanya itu adalah perang yang terjadi melibatkan seluruh negara-negara dunia. Oke. Nah ini, kalau ini kan dunia. Kalau perang dunia 1 itu apa? Ingat?
Yang perang itu negara mana nih? Negara Eropa. Bedanya, jadi kalau perang dunia 1, perang dunia 2 bedanya apa? Kalau perang dunia 1, Jerman kalah perang, terjadinya hanya di Eropa saja. Kalau perang dunia 2, terjadinya di mana? Di seluruh negara. Indonesia terlibat gak, Bang? Terlibat. Karena dampaknya. Kalau terlibat gara-gara apa? Gara-gara dijajah oleh Jepang. Nah, ini yang membedakan antara perang dunia 1 dan perang dunia 2 ya. Kalau perang dunia 1 itu perang yang terjadi hanya di negara Eropa saja. Kalau perang dunia 2 itu perang yang terjadi seluruh dunia. Ada yang kenal produk ini? Mantap. Pernah minum? Sering? Baru tadi sebelum masuk kelas minum Fanta. Oke, ini produk Fanta itu kan minuman bersoda. Minuman soda selain Fanta ada apa lagi? Ada Coca-Cola, terus ada Sprite, terus ada Pepsi, ada HW, terus Coca-Cola, Sprite, Pepsi, ada Fanta. Nah, ini kenapa ibu masukkan gambar Fanta ke sini? Karena munculnya minuman ini ada kaitannya, ada hubungan sejarah dengan Perang Dunia II. Kalau Coca-Cola itu produk mana sih? Amerika. Nah, kalau Fanta produk mana? Sama, Amerika juga. Tapi kenapa munculnya Fanta? Ini ada kaitannya dengan Perang Dunia II. Apa hubungannya? Kan kalau Perang Dunia I nih, ibu ingetin. Kalau Perang Dunia I, kalau berkaitan dengan makanan itu munculnya sandwich, munculnya saus, munculnya kornet. Itu pas Perang Dunia I. Perang Dunia II ternyata ini memunculkan minuman soda di Eropa yang bernama Fanta yang kita sering minum. Bahkan tadi Bagas sebelum masuk kelas baru saya minum. Apa kaitannya? Yuk. Kalau Fanta ditunjukkan pasar bukan Amerika. Fanta ditunjukkan pasar untuk non Amerika. Oke, mendekati. Ada lagi? Tadi Radit udah bilang Fanta ditunjukkan untuk non Amerika. Berarti ini untuk warga-warga di luar Amerika. Ada lagi? Doping biar kuat, perangnya minum Fanta dulu. Doping biar kuat perangnya. Biar minum Fanta dulu. Oke, ada lagi? Bener sih. Kan stamina ya, udah Ya. Ya, ada lagi? Ada, oke. Jadi gua akan jelaskan. Ini udah bener ya tadi kata Alvin untuk doping ya. Untuk kata Radit juga benar. Fanta itu diciptakan untuk minuman masyarakat non Amerika. Karena apa? Pada saat Perang Dunia II, Amerika itu tidak bisa mengirimkan Coca-Cola ke negara-negara di Eropa. Paham ya? Jadi sejarah Fanta nih, munculnya Fanta. Amerika yang harusnya mendistribusikan, mengimpor barangnya ke Eropa, Coca-Cola itu tidak bisa. Hingga akhirnya apa? Perusahaan Coca-Cola mencetuskan Fanta yang dibuat di Eropa. Jadi anak perusahaan Coca-Cola. Jadi si resepnya sama, tapi warnanya berbeda. Kandungannya sama kan? Sama-sama minuman bersoda. Ini jadi sejarah munculnya Fanta itu terjadi pada saat Perang Dunia II karena Amerika tidak bisa mengimpor minuman soda Coca-Cola itu ke negara Eropa. Oke. Lihat lagi gambar selanjutnya. Ini. Kenal? Bom? Atau Hiroshima, Nagasaki. Di mana Hiroshima dan Nagasaki? Di Jepang. Ini terjadi pada saat Perang Dunia II. Oke, jadi paham ya? Kenapa Ibu berikan gambar-gambar tadi? Kenapa Ibu jelaskan tentang Ukraina dan Rusia? Itu adalah di mana perang ini bisa jadi kalau tidak dihentikan oleh negara-negara dunia termasuk Indonesia, bisa jadi kita akan mengalami yang namanya Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Kedua saja, efeknya itu adalah bom atom. Saat bom atom ini terjadi, yang hancur bukan negara Jepang saja, tapi seluruh dunia.
Dampaknya apa dunia itu? Pada saat setelah atom itu dijatuhkan di dua kota, dunia itu tidak mengalami musim panas yang negara yang punya 4 musim, itu lebih lama musim dinginnya daripada musim panasnya. Bahkan mereka tidak ada matahari. Karena apa? Polusi apa? Udara. Jadi apa? Si atmosfer itu tertutup oleh gas dari atau asap dari bom atom ini. Ini makanya bahayanya kalau misalnya lagi bilang Ukraina dan Rusia terus berperang, tidak bisa dihentikan, bisa jadi kita terjadi perang dunia ketiga. Oke. Kenapa? Oke, jadi paham ya, kita akan membahas tentang perang dunia kedua. Nah, ini melalui pendekatan saintifik. Jadi pembelajaran sekarang pendekatannya itu namanya saintifik. Dengan model pembelajarannya itu adalah model problem based learning. Artinya itu akan memberikan masalah kepada kalian, gimana caranya kalian memecahkan masalah tersebut. Jadi ibu nggak bakal ngejelasin secara detail tentang materi perang dunia 2. Nah, strateginya itu, metodenya itu ibu menggunakan word games. Word games itu nanti kita akan bermain game. Nanti akan kalian bawa handphone semua kan? Nanti kalian scan kode yang akan ibu berikan. Nah, selanjutnya dari pembelajaran ini, selain word games dan literasi dari berbagai sumber, ibu berharap kalian itu yang pertama dapat menjelaskan latar belakang terjadinya perang dunia 2. Yang kedua, dapat menjelaskan jalannya perang dunia 2. Karena perang dunia 2 itu kan terjadi tadi kata kalian seluruh dunia. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan akhir dari perang dunia 2 itu bagaimana? Baik dari negara sekutu, blok sekutu, dan negara sentral. Blok sekutu itu Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, Portugis, dan ada puluhan negara lainnya. Kalau blok sentral itu adalah negara Jerman, Italia, dan Jepang. Jadi hanya 3 negara yang sentral ini. Nah, gimana sih akhir bagi negara-negara yang kalah ini? Terus kalian menganalisis pengaruh perang dunia 2 terhadap kehidupan politik global. Kenapa sampai terbentuknya PBB? PBB itu ada sampai sekarang kan? Nah, itu apa pengaruhnya? Nah, selanjutnya terakhir kalian akan mempresentasikan hasil analisis tentang perang dunia 2 terhadap kehidupan politik global, LBB dan PBB. Kalau LBB sudah dijelaskan sebelumnya di perang dunia 1 itu menciptakan LBB, perang dunia 2 menciptakan PBB dalam bentuk tulisan. Jadi kalian akan presentasi di depan. Paham ya? Ini tujuan pembelajarannya. Oke? Nah, setelah ini silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing dulu. Kan sudah dibagi ya sebelumnya kelompoknya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Oke, ini ibu bagikan AKPD-nya. Oke, silakan tentukan di AKPD itu kan ada ketua ya. Tentukan siapa ketuanya, baru tulis anggotanya. Udah? Oke? Udah ya? Silakan tentukan siapa ketuanya dan tuliskan anggotanya. Udah? Oke. Yuk, sebelum kalian ngerjain LKPD, yuk. Udah? Sebelum kalian mengerjakan KKPD, yuk, perhatikan dulu ke depan. Sebelum mengerjakan KKPD, perhatikan dulu ke depan. Silakan scan barcode ini. Kita akan bermain game, ya. Jadi ini adalah permainan word game. Artinya itu adalah assessment as learning. Assessment as learning itu adalah kalian ibu nilai tapi sambil bermain game. Jadi ini adalah bentuk penilaian individu. Nilainya akan masuk ke ibu. Udah? Bisa? Langsung tulis namanya doang kan? Silakan kerjakan. Itu ada 10 soal. Bisa? Oke, sendiri-sendiri. Kalau yang word game itu sendiri-sendiri, bisa nggak? Bisa.
Yuk, silakan mulai. Udah, Kak? Bisa? Main games kan? Oke. Bisa? Aja, kalian dikasih nyawa 5. Yuk, sambil bermain sambil bermain. Kalian dikasih nyawa 5 kan? Kalau dimakan, kalian mati. Ya. Kalau salah, kalian tuh mati. Paham ya? Jadi kalian cuma punya 5 nyawa. Kalau dimakan oleh musuhnya ada 3, kalian mati. Kalau misalnya salah, pun mati. Tapi kan ada kesempatan 4 lagi. Ya, jadi gimana caranya jangan sampai dimakan? Gimana caranya? Udah ada foto. Masa sampai 5 kali? Coba yang ada kuota di tag-nya ke temennya. Ini apa perbedaan? Penguasaan Cina oleh Jepang. Ah benar. Penguasaan Cina oleh Jepang. Bisa coba lagi. Bisa Penyebab cuma 2 kali ya dicobanya. Oh, jangan kecil. Gak ada soalnya. Masa nggak baca? Wah, boleh berpikir sambil hindari musuhnya ya. Berpikir sambil hindari musuhnya. Ayo, gimana caranya kalian berpikir sambil menghindari musuhnya? Ya, gimana caranya? Apa sih? Kalian berpikir. Berapa? Ya. Tadi skornya berapa? 4. Ini boleh diulang. Boleh diulang yang pertama apa? Nilainya berapa? 7. Oke, ada yang tinggi. Ya, sudah. Jangan. Ya, Adit berapa lagi? Oke. Tadi siapa yang benar lagi yang pertama? Yes. Itu dulu. Ada manfaat dari word game ini, ya. Manfaat yang pertama,
kalian itu gimana caranya? Kalian itu kan dapat soal kan? Benar nggak? Dapat soal di bawah. Pilihannya 3 kan? Tapi kalian itu dikejar musuhnya juga 3 kan? Jadi itu melatih konsentrasi daya ingat kalian. Gimana caranya mau hindari musuh sambil berpikir jawaban yang tepat. Benar nggak? Nah itu bukan cepet-cepet, tapi gimana caranya dia hindari musuhnya dulu sambil mikir ini yang mana nih. Itu kan musuhnya cuma dikasih 3 loh, belum dikasih 5 ya. Musuhnya itu standar 3, belum dikasih 5. Silakan kerjakan LKPD-nya. Nah si LKPD itu materinya tentang PD2, nanti masih berusaha. Di LKPD itu materinya ada di PPT yang sudah Ibu share di GC Google Classroom dan sudah Ibu share kepada ketua kelas, harusnya ada di WA. Itu silakan kerjakan LKPD-nya. Dan malah yang di LKPD, soal yang di LKPD itu jawabannya tadi yang di board game tadi juga ada jawabannya. Ya, silakan dikerjakan. Udah, tutup handphonenya. Sudah. Yuk. Sudah. Seru kan? Oke. Berarti nanti sambil dikerjakan LKPD-nya. Berarti nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan nyoba, ini kan gamesnya kayak games apa tadi? Pac-Man kan? Nanti ada games lain, ada seperti kartu, dicocokkan kartu, terus ada main pesawat. Nah, nanti Ibu coba mengerjakan soal sambil menerbangkan pesawat. Beneran Bu, sambil makan gitu Bu. Ibu siap di handphone lah di game kapan? Nanti pertemuan selanjutnya. Oh, ya ambilnya pertama, kan berarti yang kedua ya udah, silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu, ya sih. Ini deh kayak nggak usah. Lumayan dikemerdekaan. Oh iya, ya poin pentingnya. Gampang kan? Yuk, silakan kerjakan LKPD-nya. Jawaban LKPD itu semuanya ada di PPT. Isi dulu Pak. Sudah colek kira-kira kan? Ini dia apa?
Terus dia itu dua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua yang menggunakan saya sendiri, Catherine, Wina, Dira, dan Fadli. Dan materi ini akan dijelaskan oleh Dira. Dan soal yang pertama adalah jelaskan latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua bagi Asia, Amerika, dan Eropa. Berikut jawabannya adalah Perang Dunia Kedua dimulai pada 1 September 1939 saat Jerman menyerang sisi barat Polandia yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Di sisi lain, tepatnya di Asia, Jepang mulai menyerang dan menguasai Cina. Jepang juga melakukan pengeboman di Pearl Harbor atau dermaga milik Amerika di Asia Pasifik. Oke. Benar jawabannya sama dengan yang kalian? Nah, oke. Terima kasih. Tepuk tangan kepada Bapak. Ya, silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan bagaimana jalannya Perang Dunia Kedua. Di sini kita beranggotakan ada 5 orang ya. Arya, saya sendiri, Muhammad Tariq Abdillah, ada Kesha, ada Leviana, dan juga ada Julia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Mary yang telah mengizinkan kami untuk bisa mempresentasikan jalannya Perang Dunia Kedua. Nah, di jalannya Perang Dunia Kedua di sini ada beberapa medan yang perlu kita ketahui. Ada medan barat, medan timur, medan selatan, medan Afrika, medan Asia Pasifik, medan laut, dan juga medan utara yang semuanya akan kita bahas. Masuk kepada medan barat terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Remy. Yang pertama ada serangan Irak, tentara Jerman berhasil menyerbu Denmark, Belanda, sama Belgia. Terus yang kedua ada Prancis mengalami kekalahan. Yang ketiga ada serangan udara yang dilakukan oleh Jepang Jerman membuat divisi sehingga Jerman mengalami kekalahan. Selanjutnya ada medan timur. Medan timur, Rusia memurni Osman negaranya dibantu oleh Amerika. Terjadi di medan selatan, terjadi di Italia, tentara Amerika dibawa Jen Marak mendarat di Italia 1943. Pesawat ini dibunuh oleh Hitler. Nah, itu mungkin keadaan di medan selatan juga medan timur. Selanjutnya di medan Afrika Utara oleh Julia dijelaskan. Di mana mereka berkumpul di Afrika seperti di Mesir, Maroko untuk memperebutkan tanah jajahan. Oh, oke. Selanjutnya ada medan Asia Pasifik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana di medan Asia Pasifik ini Jepang menduduki Cina, berhasil menduduki Cina, dan di sini juga secara sederhananya menjadi titik balik bagi Jepang karena berhasil mengusir pihak sekutu yang ada di Asia gitu. Untuk di Asia Pasifik. Selanjutnya ini juga berkaitan tentang masuknya Jepang, datangnya Jepang ke Indonesia gitu.
Mula-mula ke Tarakan, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Selanjutnya ada medan laut akan dibahas yang dijelaskan oleh Arya. Jerman kalah dalam pertempuran laut setelah Inggris melakukan alat sonar untuk mendeteksi kapal selam. Oke, selanjutnya ada ini yang terakhir, medan terakhir yaitu medan udara, di mana Angkatan Udara Jepang berhasil menenggelamkan kapal Pemang Prince of Wales dan Republik di Lautan Tuna. Itu di medan udara. Mungkin jalannya perang, mungkin itu pembahasan dari jalannya perang di Perang Dunia Kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi 17 Agustus 1945 itu karena adanya bom Nagasaki dan Hiroshima itu menyebabkan Indonesia yang asalnya diberikan kemerdekaan 24 Agustus itu ya udah jadinya ke 17 karena para pahlawan tokoh-tokoh di Indonesia tuh udah pada tahu kalau misalkan Jepang tuh dibom, jadi Jepang tuh udah mulai ada kemunduran. Selain itu ada tambahan ini tuh bagi dunia itu adalah lahirnya PBB untuk menggantikan LBB serta pada saat selesainya Perang Dunia Kedua waktu itu perekonomian dunia itu hancur. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita tekan untuk Oke, latar belakang. Perang Dunia II itu berbeda dengan Perang Dunia I. Kalau Perang Dunia I karena hanya terjadi di Eropa, jadi seluruh negara dunia sepakat kapan terjadinya, berakhirnya kapan, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian tahun berapa, itu semua sepakat. Tapi berbeda halnya dengan Perang Dunia II. Kalau Perang Dunia II bagi benua Asia, negara-negara Asia, bagi negara Eropa, bagi negara Amerika itu beda-beda. Bahkan bagi Afrika, Australia itu beda-beda. Kalau Australia itu karena dekat dengan Asia, mulainya Perang Dunia II itu sama karena Jepang menyerang Cina. Terutama Jepang itu pertama menduduki kota Shanghai dan Beijing. Kenapa Shanghai dan Beijing? Karena kedua kota di negara Cina ini adalah kota yang menghasilkan batu bara dan timah terbanyak dan merupakan pusat dari ekonomi di Cina pada saat itu. Nah, dimulainya karena Jepang berhasil menduduki Cina, dimulailah gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Jepang sebagai sejarah Indonesia, cahaya Asia, pelindung Asia, kayaknya lagi cahaya pelindung pemimpin Asia. Ayo, sejarah Indonesianya gerakan 3A itu adalah gerakan di mana Jepang memproklamasikan sebagai cahaya pelindung dan pemimpin Asia. Karena materi kita selanjutnya itu adalah tentang pengaruh pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Ini akan berkaitan ya, materi sejarah Indonesia dan sejarah pemerintahan. Kalau menurut Amerika, dimulainya PD2 itu saat Jepang membombardir Pearl Harbor. Ya, jadi itu dimulainya. Kalau Jepang tidak menyerang pangkalan udara di Hawaii, itu Amerika tidak akan terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Kalau misalnya bagi negara Eropa, itu adalah dimulainya serangan kilat ke kota Danzig atau serangannya itu disebut sebagai serangan Blitzkrieg. Blitzkrieg itu adalah serangan paling tercepat menggunakan tank terbaru milik Jerman. Kenapa kota Danzig yang diserang oleh Jerman? Karena Danzig oleh LBB itu yang tadinya wilayah Jerman dimasukkan ke wilayah Polandia. Jerman tidak terima karena orang-orang yang di kota Danzig itu adalah warga negara atau berkebangsaan Jerman, makanya diserang. Itu ya latar belakangnya. Kalau jalannya medan perang dunia II, yang tadi ya ada medan timur, ada medan barat, ada medan selatan, ada medan laut, ada medan utara, ada Asia Pasifik. Kalau timur dan barat itu semuanya berkumpul di Eropa.
Kalau Asia Pasifik itu tadi Jepang, Amerika itu berperang di wilayah Asia Pasifik termasuk Australia. Kalau Afrika itu beda. Semua negara-negara Jerman, Italia itu mengirimkan tentaranya ke Maroko, ke Mesir, ke Libya, Lebanon. Nah, Amerika, Inggris, dan Prancis pun mengirimkan tentaranya ke sana. Hingga apa yang diperebutkan oleh mereka? Tanah jajahan. Kalau medan utara itu adalah medan perang di mana Jerman dengan Inggris dan Jepang yang nanti dimenangkan oleh Inggris. Nah, kalau misalnya medan laut pun itu sama Jerman dengan Inggris, maka yang dimenangkan itu adalah Inggris. Karena apa? Dari zaman tahun 1700 saat Inggris itu terkenal sebagai negara atau kekaisaran di mana paling kuat tentara armada lautnya. Makanya kan suka pernah dengar film Narnia? Nah kan? Itu kan backgroundnya itu adalah tentara laut Inggris. Karena apa? Memang Inggris tercatat dalam sejarah itu adalah negara yang paling kuat medan lautnya. Nah itu, kalau misalnya pertanyaan ketiga itu adalah isi dari perjanjian Potsdam dan San Francisco. Kalau Potsdam itu adalah antara sekutu dengan Jerman, isinya itu Jerman dibagi menjadi dua ya. Kalau 4 itu adalah kota Berlin. Kalau Jermannya itu dibagi, oke, benar, akuin Berlinnya 2. Yang satunya milik siapa? Ini Soviet, satunya lagi milik Amerika, Prancis, dan Inggris ya. Kalau Jermannya dibagi menjadi 4, siapa negara mana aja sih? Uni Soviet, Amerika, Prancis, dan Inggris. Sama ya? Oke, berarti benar kata Alvin. Terima kasih Alvin sudah dibenarkan. Jadi kalau misalnya Jermannya dibagi Berlinnya dibagi menjadi 2. Oke, makanya nanti ada terkenal dengan tembok Berlin. Kalau San Francisco itu adalah perjanjian antara sekutu dengan Jepang. Ya, di mana wilayah-wilayah Jepang itu diduduki oleh Amerika atau sekutu. Nah, kalau yang terakhir itu dampak dari Perang Dunia II tadi bagi Indonesia, ketika Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan karena dibom atomnya Jepang hingga akhirnya Jepang menyerah. Oke, manfaat apa sih yang kita pelajari dari Perang Dunia II? Bisa mengetahui sejarah-sejarah latar belakang perang sama terjadinya perang. Oke, bisa mengetahui sejarah dan latar belakangnya perang-perang di dunia. Yang kemudian hal yang menarik kalau kita gali, kalau kita punya waktunya lebih dalam mempelajari PD2, itu adalah di mana mulai berkembangnya teknologi. Nanti karena Perang Dunia II itu belum berakhir. Karena ada lanjutannya. Nanti akan kalian pelajari di kelas 12, itu adalah materi perang dingin. Berakhirnya Perang Dunia II, dampak salah satunya bagi dunia melahirkan 2 ideologi besar, yaitu ideologi apa? Liberal dan komunis. Jadi kalau perang dingin itu adalah perang ideologi antara 2 adik kekuasaan. Jadi setelah berakhirnya Perang Dunia II muncul perang dingin. Itu ya. Nah, oke, itu terkait pembelajaran Perang Dunia II. Materi selanjutnya itu berkaitan yang tadi dengan 3A, yaitu penjajahan, dampak dan pengaruh penjajahan Jepang terhadap Indonesia dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Itu materi selanjutnya. Oke, nanti akan ada soal yang akan diberikan mungkin di Google Classroom untuk kisi-kisi nanti kalian juga menghadapi tapi sekarang pesan ya, penilaian sumatif akhir tahun. Oke, nanti silakan kalian baca di Google Classroom. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya? Dit, yuk pimpin doa Dit. Sebelum kita pulang, mari kita doa untuk belajar masing-masing mulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.